Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Boboto, saya punya contoh analogi singkat, namun ya mungkin bisa menjadi pembelajaran kita untuk menyikapi suatu hal gitu ya. Contoh begini, saya punya Rp100.000, sedangkan bulan depan akan ada acara ulang tahun. Misalkan saya diundang nih ke acara ulang tahun, saya nggak punya baju bagus, saya punya uang 100.000, berniat sugan lah nanti 100.000 ini bisa dapat 3 baju misalkan gitu ya. Saya nyari tuh 100.000 tuh di pasar baru, katakanlah bisa dapat 3, cari, wah ini bagus, ini bagus, ini bagus ya. Saya coba cari lagi di alun-alun, katakanlah gitu ya, wah ini juga bagus nih 103, bagus. Nah ternyata tidak selang berapa lama, kan itu saya belum beli, baru nyari aja. Datang nih teman, Kang, saya punya baju 50 ribuan katanya, nih coba lihat. Nah kalau dilihat dari barangnya bagus gitu ya, bahannya premium, lalu juga impor gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya lebih bagus daripada yang saya lihat di alun-alun ataupun di pasar baru, katakanlah gitu. Nah ini tapi harganya memang 100.000 cuma dapat 2 karena 50 ribuan. Kalau yang di alun-alun di pasar baru itu kan 100 dapat 3. Nah pembelajarannya kira-kira saya beli yang mana teman-teman gitu ya. Barang bagus, kualitas impor, tapi ya cuma dapat 2 gitu. Apalagi ya acaranya udah mepet, katakanlah acara ulang tahunnya bulan depan, atau saya beli yang 100.000 3, namun dapat barangnya ya begitu template, semuanya sama, baik di alun-alun ataupun di pasar baru, sepertinya barangnya sama, dan ya memang mungkin satu produk juga. Kira-kira saya harus milih yang mana? Nah inilah yang harus dipecahkan, bukan oleh kita saja teman-teman, tapi oleh manajemen Persib Bandung, yang mana Persib Bandung sekarang sedang ada sedikit pembelajaran baru gitu ya, yang mana kenapa pemain asingnya belum pada diumumin, dan kenapa juga kemarin firasat kita ada yang benar teman-teman gitu ya. Apakah jangan-jangan pemainnya belum ada atau masih milih-milih? Nah ini akan kita jelaskan sekarang, yang saya juga harapkan teman-teman bisa membuka pandangan lain, lalu juga bisa lebih sabar, lebih mendalami apa yang akan kita bahas gitu ya. Jangan kedepankan emosinya, tapi mengedepankan ya kita sharing di sini, dan kita dukung saja apapun itu keputusan dari manajemen Persib Bandung teman-teman. Baik, langsung kita mulai. Yang pertama, dari sesuai analogi yang kita kasih contoh di awal, saat ini manajemen Persib Bandung mengakui bahwa benar beberapa pemain belum mencapai tahap finalisasi atau belum deal dengan tanda tangan basah teman-teman. Sampai dengan hari ini, detik ini, ketika video ini muncul, itu belum sepenuhnya rampung untuk pemain asing teman-teman. Aya naon gitu deh, malahan ya kan sudah nyarinya katanya dari bulan November tahun 2024 katanya. Lalu Kang Adit sering bilang juga sudah nyari dari bulan November sampai dengan Februari, Januari gitu ya. Ini semuanya biar tidak ada masalah. Nah masalahnya ya nyari kemarin itu akhirnya deal atau tidak. Nah itu yang menjadi penentuan. Jadi penentuannya tuh sudah yang nyari lama, ternyata dealnya mungkin dengan yang baru, bisa jadi seperti itu. Nah ini memang harus ekstra sabar. Jadi Bobotoh mah ya pokoknya ditunggu saja kabar baiknya gitu ya, walaupun ya ada yang tidak baik-baiknya. Ini pun diamini gitu oleh manajemen Persib Bandung, yang mana oleh kata Kang Adi Pratama mengatakan bahwa
Persib Bandung sekarang sedang mencari ya untuk jalan yang terbaik katanya antara pelatih dan manajemen untuk menentukan langkah strategis Persib Bandung ke depannya bagaimana untuk khususnya penentuan pemain ini yang sesuai dengan kebutuhan pelatih sudah dicari, lalu juga yang mungkin dengan kebutuhan finansial yang tersedianya juga memang harus disinkronkan gitu ya. Jadi ya semuanya balik lagi ke UUD, ujung-ujungnya duit atau ujung-ujungnya dana. Nah ini memang kalau kemarin katakanlah ada yang sudah dapat gitu ya dalam misi pencarian, sudah deal secara lisan dan lain sebagainya, tapi akhirnya lepas atau memang akhirnya tidak jadi gitu di tengah jalan, tiba-tiba setelah ingin finalisasi tidak jadi. Nah bisa seperti itu, dan ini sepertinya yang sedang terjadi di Persib Bandung, makanya belum ada pengumuman pemain baru gitu ya, makanya ya ditunggu sabar saja yang belum deal, dan rata-rata adalah yang belum pernah bermain di Liga Indonesia teman-teman. Nah ini memang agak sedikit kalau untuk orang baru belum pernah bermain apalagi ya di Liga Indonesia, ini menjadi satu tantangan baru buat mereka ataupun menjadi satu hal yang harus diperhatikan betul-betul. Kenapa gitu saya harus main di Liga Indonesia, harus main di Persib Bandung, ya pasti kan ada tim agennya atau kuasa hukumnya atau bagaimana, itu mencari tahu dulu setidaknya tentang ya seluk-beluk tim yang akan dia bela gitu ya. Mungkin ya kalau semuanya beres ya masalah finansial gitu, finansialnya gimana nih untuk akomodasi, untuk gajinya, untuk ini, untuk itunya sesuai atau tidak ya. Contoh yang paling terbaru kan Cai Gomis itu kemarin juga ada yang nanyain ya, Cai Gomis akhirnya jadi atau tidak? Jawabannya tidak jadi teman-teman, sudah cancel, sudah batal gitu ya, dan akhirnya tetap memilih berlaga di Liga Thailand dengan tim yang berbeda. Nah ini juga terjadi mungkin dengan beberapa pemain asing yang sudah dirumorkan yang akhirnya memang batal, kemungkinan batal karena tidak menemui masalah negosiasi lah, bukan masalah yang lain-lain gitu ya, tapi kemungkinan besar ya masalah negosiasi harga teman-teman, itu saja. Karena mau tidak mau kan dengan sekitaran harga yang ditawarkan manajemen itu juga harus mencakup beberapa kemampuan yang lebih yang bisa diberikan oleh seorang pemain incaran. Namun juga kan di sini saya sering dari kemarin tuh udah siun gitu ya, jangan ngerekrut pemain, mudah-mudahan tidak merekrut pemain pengangguran lagi gitu ya, karena kemarin juga sudah sempat ada kabar-kabar, waduh si Gana mah terjadi, si itu si Gana mah terjadi, waduh kumaha gitu ya. Namun kita juga sempat sampaikan ke teman-teman, Persib Bandung akan merekrut pemain yang sudah tidak mempunyai kontrak di klub manapun, lalu juga akan merekrut pemain yang sudah berpamitan dengan klub lamanya sehingga tidak punya hal-hal yang bikin riweh gitu ya nantinya, dan juga yang masih standar dari harga yang biasa-biasanya juga ada gitu ya tahun-tahun kemarin atau musim-musim kemarin, tidak yang terlalu ekspensif atau tidak terlalu mahal teman-teman. Nah ini yang mana ya tadi atau di awal-awal bursa transfer kan kita pernah membahas bahwa katakanlah Persib punya uang 8M gitu ya. 8M ini kalau dari pemain yang sebelumnya dilepas itu cuma bisa dapat 2. Nah, 2 pemain dari 8M ini. Tapi kalau sekarang kemungkinan ya dari 8M ini kita bisa dapat 2 pemain tapi 1 plus untuk investasi jangka panjang, katakanlah 8M, 2M untuk investasi training center atau untuk GBLA gitu ya. Lalu 6M ini bagi 2, 3M untuk pemain si A, 3M untuk pemain si A. Jadi dapat 2 pemain plus 1 investasi jangka panjang. Kalau dulu enggak, 8M ini habis sama 2 pemain saja dan tidak ada
investasinya gitu ya. Nah sekarang ingin dirubah SOP itu, dan ya mungkin karena ada perubahan itu harga pun menyesuaikan gitu ya, pemain-pemain yang baru dengan harga yang tidak bisa dinego lebih turun mungkin ya itulah tidak terjadi kesepakatan sehingga harus mencari lagi. Makanya sekarang Bojan Hodak mungkin akan mempercepat liburannya gitu ya, kembali ke kota Bandung, karena mau tidak mau harus lebih memikirkan lagi teman-teman langkah Persib selanjutnya bagaimana. Makanya di Piala Presiden ini ya harusnya kan kumpul semua sesuai dengan Kang Adit bilang gitu ya, tanggal 30 di latihan perdana pemain baru Persib semua ataupun pemain lama itu berkumpul. Namun sepertinya akan ada sedikit hambatan di sini karena mungkin belum semua pemain ya teman-teman, ada yang pemain baru-baru mungkin ya, kalaupun baru direkrut pasti alasannya masih klasik, alasan dokumen, kitas dan lain sebagainya belum selesai, sehingga kalaupun ada ya masih belum bisa ngapa-ngapain gitu ya. Harusnya kan sudah selesai lah, tapi ya inilah ada perubahan-perubahan yang harus kita doakan yang terbaik saja teman-teman. Ini juga saya agak berat gitu ya, karena saya harus lebih hati-hati karena ya sudah tidak ada informasi Wilujeng Sumping dulu ya teman-teman, karena ini juga katanya sepakat teman-teman media yang lain juga atau dari redaksi juga katanya jangan dulu lah katanya, biar sama-sama, takutnya dibaudan katanya gitu ya. Jadi ya sudahlah, ini juga kita agak sedikit melemah dulu untuk postingan ke depan teman-teman. Jadi ya yang umum saja kita akan bahasnya, tapi yang jelas itu dia ada sesuatu yang berubah di manajemen saat ini, sehingga pemain yang kemungkinan pemain baru yang akan direkrut ada yang gagal, ada yang tidak deal dan sedang dicari sesegera mungkin penggantinya. Itu aja ya teman-teman. Ya mungkin ditunggu saja informasi terakhir pemain asing akan diperkenalkan di GBLA. Nah ini saya nggak tahu diperkenalkannya dalam acara khusus atau diperkenalkan secara pada saat latihan gitu. Nah ini ya kita lihat nantilah, karena waktunya juga sudah mepet banget gitu ya, kurang lebih 6 hari lagi ini di perdana latihan, dan ya kita tunggu nantilah bagaimana untuk kedepannya gitu teman-teman. Baik, untuk saat ini karena memang juga ada beberapa hal yang kita bereskan gitu ya, dan juga sempat kompromi dan ada sedikit tukar pendapat sehingga tidak menyiapkan beberapa pertanyaan dari teman-teman belum kita pick up, sehingga ya di postingan selanjutnya lah insya Allah kita coba bacakan sapa menyapa dan juga beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua. Dan mudah-mudahan informasi hari ini bisa setidaknya memberikan wawasan baru buat teman-teman Boboto semua, dan juga kita doakan yang terbaik untuk Persib Bandung ke depannya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.